Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang ini saya bersama dengan Bapak siapa? Bapak Syahri. Dari mana Bapak Syahri? Kampung Jati. Nah, sekarang kita bicara mengenai Bilal radhiyallahu anhu. Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur. Nah, dia muadzin tetap pada Masjid Nabawi. Semula dia adalah seorang budak milik orang kafir. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkan ia banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Dia membaringkan Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas di bawah terik matahari, sambil meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata kepadanya, apakah kamu siap mati? Apakah kamu siap mati seperti ini, atau tetap hidup dengan syarat kamu tinggalkan Islam? Maka Bilal radhiyallahu anhu tetap berkata, ahad, hanya satu yang berhak disembah. Hanya satu yang berhak disembah, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada malam harinya dia dirantai, dicambuk terus menerus sehingga badannya penuh dengan luka. Esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau mati dengan perlahan-lahan. Orang yang menyiksa Bilal radhiyallahu anhu bergantian. Kadangkala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, terkadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat hal itu, maka beliau radhiyallahu anhu membeli dan memerdekakan Bilal radhiyallahu anhu. Saudara-saudara sekalian, di siang ini jadi kita hari ini merenungi bagaimana pengorbanan dan perjuangan yang begitu berat yang dialami oleh para sahabat dulu. Jadi orang-orang musyrik itu menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Bilal radhiyallahu anhu mengucapkan ahad. Nah, hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam cinta palsu pun kita melihat seseorang yang mencintai orang lain tentu akan merasa nikmat bila menyebut namanya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berguna di dunia dan di akhirat? Saudara-saudara sekalian, nah inilah bagaimana luar biasa pengorbanan daripada Bilal radhiyallahu anhu. Inilah sebabnya mengapa Bilal radhiyallahu anhu didera dengan segala siksaan. Dia diserahkan kepada anak-anak Makkah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi dari bibirnya tetap terucap apa? Ahad. Jadi dengan pengorbanannya itu beliau mendapat kehormatan sebagai muazin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sulit baginya tinggal di Madinah Thayyibah. Jadi sulit untuk tinggal di Madinah Al-Munawwarah, dan sulit sekali bagi Bilal radhiyallahu anhu melihat tempat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kosong waktu itu karena sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Oleh karena itu maka dia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika dia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bilal, kejaliman apa ini? Kamu tidak pernah menziarahiku. Begitu bangun maka dia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana hadirin, maka Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma memintanya untuk mengumandangkan azan. Ia tidak bisa menolak permintaan orang yang sangat dicintainya itu. Maka beliau Bilal radhiyallahu anhu memulai azan. Maka tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di telinga penduduk Madinah waktu itu, maka Madinah pun menjadi gempar. Kemudian para wanita menangis,
dan keluar dari rumah-rumah mereka. Nah, ia tinggal beberapa hari di Madinah, lalu dia kembali. Menjelang tahun 20 Hijriah, beliau wafat di Damaskus. Nah, begini cerita dari Bilal radhiyallahu anhu, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insya Allah kita meneladaninya, insya Allah ya Pak ya. Nah, bagaimana kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.